Pas teman aku ini ngecek guys, mesinnya itu masih di situ lah guys, gak ada yang mainin. Teman aku ini mikir kayak gini, ini mungkin halusinasi aku aja kali ya. Teman aku juga cerita sama ayah sama ibunya kalau setiap malam, apalagi yang satu malam, pasti ada suara mesin ketik itu. Oke pribadi, balik lagi di Cita Mading. Terima kasih udah klik video ini guys. Video kali ini kayak biasa, jadi siapkan mental kalian. Video kali ini menceritakan tentang pengalaman horor dari teman aku guys. Jadi dia ini menceritakan tentang peninggalan neneknya itu. Menurut dia guys, peninggalan neneknya ini selalu berbunyi pada malam hari. Jadi peninggalan neneknya ini berupa mesin ketik gitu guys. Rupanya selama masih hidup, neneknya ini hobi membuat puisi. Karya nenek dia ini udah banyak banget guys. Dan waktu masa SMA, neneknya itu selalu juara kalau ada lomba-lomba puisi. Jadi daripada kalian penasaran, sebelum mulai, siapkan mental kalian untuk mendengar kelanjutan dari cerita ini guys. Jika sudah, kuatkan mental kalian dan jangan lupa subscribe. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi guys, ceritanya ini 40 hari sebelum neneknya ini meninggal. Nenek dia ini kayak biasa guys, ngetik-ngetik puisi gitu di mesin ketik kesayangannya. Sampai neneknya ini lupa waktu. Kadang sampai pagi guys, neneknya itu sibuk di mesin ketiknya itu. Ceritanya itu ada seminggu lah guys. Si nenek sampai pagi ngetik puisinya. Sampai-sampai lupa makan, lupa mandi gitu guys. Dan sampai-sampai si nenek ini sakit-sakit karena begadang buat puisi. Dan juga guys, lagi sakit pun si nenek ini masih juga nyempatin dirinya untuk bikin puisi di mesin ketiknya. Sampai-sampai ibu teman aku ini nasihati si nenek untuk sudahi dulu atau stop dulu bikin puisinya itu guys, karena si nenek ini lagi sakit. Neneknya ini nolak, tetap ngotot pengen buat puisi terus guys di mesin ketiknya kesayangan itu. Jadi ibunya ini ya udahlah nemenin si nenek buat puisi itu guys. Jadi sekitaran jam 3 pagi si neneknya ini masih aja di mesin ketik itu guys, masih ngetik puisinya itu, belum selesai. Ibu teman aku ini udah nggak tahan lagi guys, pengen tidur, udah ngantuk berat matanya. Jadi ibunya ini udah nggak tahan lagi guys matanya, ibunya ini ketiduran. Pas bangun paginya guys, ibu dari teman aku ini kaget ngeliat si nenek terbaring di atas mesin ketiknya itu guys. Ibu teman aku ini mikir, mungkin karena si nenek ini kecapean. Pas dibangunin, si nenek ini udah nggak ada nyawanya lagi guys, sudah meninggal. Kaget lah ibunya ini guys, histeris gitu, dia tidak teriak sampai ayah dan teman aku ini datang ke kamarnya. Jadi semuanya itu shock gitu guys, ngeliat nenek udah nggak ada lagi. Jadi 3 hari setelah kepergian nenek, ya keluarga ini masih berduka gitu. Jadi teman aku ini coba baca puisi terakhir yang ada di mesin ketik itu guys, puisi buatan si nenek itu. Judul dari puisi si nenek, Jangan Tangisi Aku. Baik pertama sampai terakhir dibacalah sama teman aku ini guys. Tapi di akhir kalimat puisi ada tulisan kayak gini guys, jika kau mendengar berarti itu aku. Sampai di tulisan terakhir itu guys, teman aku ini heran dan bingung gitu, apa sih maksud dari tulisan ini. Sambil dia tanya-tanya ke ibu sama ayah. Ayahnya bilang kayak gini guys, itu kan sekedar puisi, imajinasi dari si nenek. Malam ke-7 guys, sehabis tahlilan, dan para warga yang datang tahlilan ini udah pada pulang. Ibunya ini kaget banget guys, kayak ngeliat orang mirip banget sama si nenek itu. Jadi dipanggil sama si ibu, nenek. Soal takwa teman aku sama ayahnya ini heran. Jadi ayahnya ini mikir kalau si ibu ini belum bisa melepas kepergian nenek. Jadi dibawa masuklah si ibu nih sama ayah sama teman aku ini ke dalam kamar ibu. Dikasih minum biar tenang. Gak lama kemudian ibu pun tidur ditemani sama si ayah. Jadi teman aku ini udah di kamarnya guys. Jadi pas dia ini di kamar lagi dengar musik itu guys. Ya adalah jam 1-an. Teman aku ini kayak ngedengar suara mesin ketik gitu guys. Kaget ya guys, mungkin dia ini mikir kayak gini, mungkin ini halusinasi aku aja kali ya. Karena guys, jam segini itu biasanya si nenek masih ngetik puisi gitu guys. Malam demi malam masih aja sama kayak gitu. Setiap jam 1 malam pasti bunyi mesin ketik yang sedang dimainin gitu guys, diketik-ketik. Jadi teman aku ini nekat guys untuk ngecek sumber suara itu. Pas teman aku ini ngecek guys, mesinnya itu masih di situ lah guys, gak ada yang mainin. Teman aku ini mikir kayak gini, ini mungkin halusinasi aku aja kali ya. Teman aku juga cerita sama ayah sama ibunya kalau setiap malam, apalagi yang 1 malam, pasti ada suara mesin ketik itu. Dan ternyata ayahnya juga ini mendengar guys suara mesin ketik itu setiap jam 1 malam. Tapi ibunya gak dengar apa-apa.
kalau jam 1 itu. Malah ibunya bilang kayak gini, yaudah ikhlasin aja lah biar si nenek ini tenang di surga. Pas malam harinya guys, masih sama kayak malam biasanya. Ya jam 1 bunyi mesin ketik itu lagi guys. Jadi temen aku nih nyamperin suara itu guys, jadi nekat langsung buru-buru datang ke lokasi atau ke sumber suara itu. Pas sampai di mesin ketik itu guys, teman aku nih kaget ngelihat ada kertas, ada tulisan di kertas itu. Tulisan ini baru banget abis diketik. Jadi isi dalam tulisan itu sama kayak bait terakhir puisi si nenek. Jika kamu mendengar, berarti itu aku. Teriak histeris teman aku nih guys, sampai ayah sama ibunya datang. Ada apa kamu teriak-teriak? Lihat kertas ini, kata teman aku nih guys. Ada tulisan kayak di akhir kalimat puisi nenek. Tuh kan siapa lagi kalau bukan nenek yang buat. Yang tahu visi nenek kan cuma kita bertiga sebelum nenek meninggal. Mana ada orang lagi di rumah ini, kata teman aku nih guys. Ngomong apaan kamu ini, kata ayahnya guys. Tadi aku mendengar suara mesin ketik itu lagi. Aku samperin, pas aku samperin ada kertas ini di mesin ketik itu ya, kata teman aku ini. Jangan ngarang kamu, kata ibunya. Mana ada nenek yang nulis nenek aja udah di surga, kata ibunya gitu. Beneran bu, ayah aja beberapa malam ini ngedengar suara mesin ketik ini bunyi sendiri. Ya jam 1, kata teman aku. Tadi ada suara itu lagi bu. Pas aku samperin, suaranya hilang dan ada tulisan ini di kertas. Coba deh lihat puisi nenek kemarin. Tulisan ini nggak tulisannya. Tulisan ini kayak ngasih isyarat gitu bu, kata teman aku ini. Kalau nenek ini masih belum selesai nulis puisinya. Ya udah, kata ayah nih guys. Besok pagi kita ke makam nenek. Kita doa di sana biar nenek tenang. Besok paginya pergilah mereka ini ke makam untuk berdoa di makam nenek itu guys, biar nenek ini tenang. Dan habis 40 hari kepergian nenek, nggak ada lagi deh suara-suara mesin ketik gitu guys setiap jam 1 malam. Biasanya suara itu selalu muncul jam 1 malam guys, dan habis 40 harinya ini suara itu nggak ada lagi. Emang bener ya guys kata orang-orang tua zaman dulu, kalau ada orang yang meninggal sebelum 40 hari arwahnya masih ada di dalam rumah itu guys. Oh ya, buat kalian semua yang mau cerita horor kalian di cerita ini channel aku, cek deskripsi di bawah. See you next video.